semuanya, kembali ke saya ya. Tadi hasil bincang-bincang santai dengan Mister Jack, saya berusaha sesantai mungkin supaya teman-teman semua dapat informasi, supaya kita semua bisa mendapatkan yang paling valid, supaya kita semua bisa dapat yang paling benar. Kenapa begitu? Karena belakangan ini saya ngelihat memang informasi-informasi ini udah kayak apa ya, udah kayak banjir gitu. Informasinya tuh banjir di mana-mana. Wah, macem-macem informasinya tuh. Yang paling heboh memang kemarin sih ya, kemarin saya ngelihat tiba-tiba ada satu orang yang ngepost soal, apa, saya nggak tahu kayaknya itu bukan izin e-commerce deh. Kayaknya itu, saya sempat tanya juga ke teman saya waktu itu yang memang kebetulan sebagai seorang, orang yang ngerti hukum gitu ya. Saya tanya, beliau bilang, "Itu pendaftaran untuk hak cipta, Pak," gitu katanya. Nah, hak cipta itu berarti kan, hak cipta atas mereknya VTube. Sementara mereknya VTube sendiri memang sudah ada hak ciptanya gitu. Terus saya tanya, "Kok ini tulisannya dalam proses?" gitu, "Kok bisa diproses?" Katanya, "Ya memang bisa diproses, tapi kan belum tentu diterima." Oh, benar juga, masuk akal. Terus yang saya ngelihat lagi, saya geser-geser, ada kosmetik, ada apa, segala macam, saya bilang, "Ini orang kok halunya tingkatnya ekstrim juga," gitu. Dan saya ngelihat paling bawah, tiba-tiba ada satu alamat, ada 2 soalnya kan, kalau kita lihat ada yang tersebar berseliweran di mana-mana itu ada 2. Ada 2 yang mendaftarkan sebagai VTube-nya gitu. Padahal sebenarnya kita sudah daftarkan di Haki itu, beda lagi gitu ya. Tapi ini ada 2 nih, ini mana yang pertama menggunakan alamat PT Future Viewtech, tapi bilangnya e-commerce, bilangnya itu VTube, padahal kita tadi clear kita dengar bahwa VTube itu bukan e-commerce, VTube itu adalah sosial media. Jadi ya sudah pasti itu kan udah pasti bukan dari perusahaan ya, itu pasti orang ngawur. Yang kedua, itu ada alamat orangnya loh. Ada nama orang dan juga alamat orangnya yang membuat hal itu gitu. Saya jadi mikir, emang dia pikir apa ya, maksudnya mungkin dia ceroboh kali gitu ya. Karena bisa jadi itu alamat akan disamperin sama nggak tahu berapa banyak orang gitu. Karena dia menyebarkan berita itu. Nah kan kita nggak tahu. Nah kalau misalkan satu hari disamperin sama 100.000 VTuber tuh apa yang akan terjadi gitu ya dengan rumahnya. Pasti party sekali di situ gitu. Covid-nya pasti akan party di mana-mana gitu ya. Makanya saya ngelihat begitu banyak informasi-informasi yang beredar dan tentunya informasi yang nggak valid. Jadi makanya, kita akan banyak sekali membuat event-event terutama di webinar dengan YouTube seperti ini, supaya teman-teman semua bisa dapat informasi yang valid dan juga yang A1 gitu ya, yang valid lah dari perusahaan langsung, supaya teman-teman semua bisa memahami. Tapi memang juga pasti saya suka sekali dengan style dari manajemennya PT Future Viewtech ini gitu ya. Karena memang, yang namanya, kita sebagai leader di lapangan, kita sebagai member di lapangan, sama manajemen kan beda gitu. Tentunya ada beberapa hal-hal yang mungkin masih dalam sifatnya adalah confidential, sifatnya adalah tidak boleh disebarkan dan juga ada yang boleh disebarkan. Jadi beberapa yang sudah disebarkan kepada Anda semua itu adalah informasi yang valid supaya teman-teman semua bisa menginformasikan kepada timnya masing-masing, ya. Tapi juga ada satu yang mungkin saya pengen, informasikan gini, banyak orang bilang gini ya, ini kan maintenance ya, namanya maintenance itu kan kalau dalam bahasa Indonesia namanya pemeliharaan, bener ya? Anda boleh coba Google tuh, soalnya tadi saya Google, maintenance itu artinya apa? Pemeliharaan. Artinya kalau kita bilang itu pemeliharaan, berarti kan membuat sesuatu yang lebih bagus untuk kedepannya, bener ya? Tapi juga banyak yang saya bingung gini, sudah dibilang bahwa ini maintenance, pemeliharaan untuk yang lebih bagus ke depan, tapi juga banyak yang khawatir. Nah, yang khawatir siapa? Yang khawatir itu rasa-rasanya sih mungkin itu haters-hatersnya mungkin ya, saya nggak tahu sih, tapi mungkin itu yang khawatir. Karena kalau buat saya secara pribadi dan mungkin beberapa teman-teman leader yang lain, kita semalam itu lega luar biasa, ya lega banget, bahwa memang kita tinggal nunggu, oh tinggal sedikit lagi ini selesai gitu. Jadi kita tinggal berjuang, kita bertahan, ya. Nah, saya selalu memupuk di dalam diri saya gitu ya, bahwa, ada satu kalimat yang memang saya pegang terus gitu ya, eee intinya adalah be strong, because things will get better. It might be stormy now, but it can rain forever. Jadilah lebih kuat karena mungkin sekarang dan segala sesuatu akan jadi gini. Jadilah kuat karena segala sesuatu akan jadi lebih baik. Sekarang mungkin lagi ada sedikit badai, sedikit hujan, tapi tenang aja hujan itu nggak bisa selama-lamanya. Karena setelah hujan yang besar, setelah badai yang besar, biasanya pelangi yang indah menanti kita. Jadi
memang kalau buat saya pribadi itu yang selalu saya pegang gitu ya, makanya kita kuat untuk melewati ini, dan juga yang paling utama adalah memang melihat perubahan dari teman-teman semua, perubahan yang kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu, satu 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 keputusan yang kita semua buat itu bisa berdampak dengan begitu besar untuk, bukan cuma satu 2 3 orang, tapi bisa berdampak bahkan mungkin sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang, bahkan mungkin sampai ratusan ribu orang gitu sekarang ya, di seluruh Indonesia, yang bisa merasakan dampaknya dari Fitup. Nah, itu yang membuat kami menjadi kuat dan terus berjuang. Tapi juga Anda juga perlu paham, tadi juga Pak Fernando, Pak Noval juga sudah, sharing ya dengan Mister Jack juga. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi saya ingin, salam kepada mereka leader-leader yang luar biasa, Pak Noval, Pak Fernando dan Bu Yunita, dan juga Mister Jack terutama. Eee, karena sekarang ini kita lagi dalam ibaratnya lagi dalam masa tenang gitu ya. Kita lagi masa tenang, lagi mau ujian gitu ya, ibaratnya kalau kita lagi sekolah nih, yang namanya ujian dikasih masa tenang dulu gitu. Masa tenang ini digunakan untuk apa sebenarnya? Masa tenang kalau yang namanya ujian bagi anak-anak sekolah gitu ya, masa tenang itu digunakan untuk apa? Untuk bermain kah? Untuk seneng-seneng kah? Untuk jalan-jalan ke mall? Atau untuk belajar? Tentunya masa tenang ini kan kita pakai buat belajar, bener ya? Kita pakai untuk upgrade diri kita persis seperti yang Pak Noval tadi bilang, untuk upgrade jadi 3.0. Ya, jadi persis seperti yang tadi Pak, Fernando juga bilang untuk upgrade diri kita, supaya kita tidak, supaya kita siap, supaya kita ready ketika, fase yang baru, bukan fase ya, ketika Fitup 3.0, karena orang kadang-kadang nyaru gitu dengan fase ketiga, fase kedua. Tapi kan Pak, fase kedua tuh e-commerce, fase ketiga itu apa kan gitu ya. Jadi kita ngomong gini aja bahasanya biar sama, Fitupnya nih Fitup 3.0, fasenya memang masih fase pertama nih, karena Fitup itu kan fase satu ya. Tapi kan ada fase kedua yaitu e-commerce yang nantinya akan diceritakan lagi oleh Mister Jack. Tapi pada prinsipnya adalah fase pertama ini sudah upgrade 3 kali. Dari yang Fitup 1.0, 2.0, sekarang udah mau 3.0. Dalam waktu kurang dari setahun, udah bayangin ya. Jadi perubahan upgrade itu. Dengan upgrade-nya si aplikasi, sayangnya banyak sekali juga, jadi ibaratnya teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, tapi masalahnya terkadang kitanya nih nggak cepat dalam beradaptasi gitu. Kitanya ini nggak cepat dalam menyesuaikan diri, dalam upgrade kapasitas kita, supaya kita bisa jadi pemimpin yang lebih baik, supaya kita bisa berkontribusi lebih baik, bukan hanya untuk tim kita, tapi juga untuk secara society secara keseluruhan gitu. Jadi memang kita perlu melakukan upgrade diri itu gitu. Makanya saya ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semua untuk ayo kita di masa tenang ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing kepada tim-tim kita bangun komunikasi yang lebih intens, kita pakai waktu ini untuk membangun hubungannya, untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih erat. Karena memang kita kehilangan pekerjaan utama kita, yaitu gini-gini ya, kita kan kehilangan nih, kita kehilangan pekerjaan kita. Buat yang mungkin sekarang platinum mau ke diamond pasti kehilangan pekerjaan untuk buka-buka tim, buka-buka tim, ngecekin exposure terus gitu. Kita kehilangan itu, tapi di saat yang bersamaan kita dikasih kesempatan untuk kenal lebih dekat dengan tim-tim kita. Kita dikasih kesempatan untuk bisa lebih memahami tim-tim kita gitu. Jadi tidak larut dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya sehari-hari gitu ya, pekerjaan sehari-hari, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk lebih kenal dekat dengan tim-tim kita masing-masing, ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita membangun itu, kita membangun chemistry itu, kita membangun satu teamwork di dalam tim kita, dalam kerja sama tim. Karena itu akan sangat krusial sekali. Kenapa? Karena nanti ke depannya ketika sudah semuanya ini dalam align dengan hukum gitu, dengan sesuai aturan yang berlaku, maka Anda bisa bayangkan berapa banyak, persis seperti yang Bu Yunita tadi bilang, akan ada banyak sekali yang orang-orang yang akan bergabung bersama kita gitu. Jadi memang kita harus upgrade kapasitas kita. Karena saya percaya buat Anda yang mungkin jadi pemimpin atas 100 orang dan jadi pemimpin atas 1.000 orang, sama-sama pemimpin, tapi kemampuannya harus berbeda. Kita harus punya kemampuan dalam memimpin itu, leadership skill. Makanya di sini kita beruntung sekali karena ada trainer leadership yang luar biasa seperti Pak Fernando ya. Di sini kan trainer leadership yang sudah certified gitu. Saya banyak belajar sekali dengan Pak Fernando dan Bu Yunita ini. Banyak sekali saya belajar bahwa memang leadership ini sangat penting dalam kita membangun tim yang bisa jauh lebih besar lagi. Ya, jadi untuk teman-teman semua, saya ingin mengajak Anda semua untuk dalam masa tenang ini kita jangan santai-santai, jangan sampai kita lengah, tapi kita harus lebih waspada lagi ya. Jangan sampai, tapi ya kalau misalkan Anda mau mungkin
bikin hiburan sedikit ya nggak ada masalah ya. Maksudnya itu kan tadi juga saya sempat lihat juga ada orang yang buka-bukanya tadi Bu Yunita bilang tuh yang klik-klik captcha gitu, itu ada juga memang. Ada yang mengajak untuk kasih rating yang bagus di Play Store dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali memang yang saya dengar gitu ya dari member-member. Dan memang kreativitas itu memang kita harus curahkan yang lebih banyak lagi kreativitas ini karena memang kita bisa membuat karya yang lebih bagus. Karena karya itu VTube ini bukan 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 maksudnya VTube ini hanya sebuah kendaraan, tapi yang berkarya ini kan kita juga gitu. Kreativitas ada di kita. Ada banyak sekali orang-orang yang membuat berbagai macam kreativitas dan berbagai macam karya dengan bergandengan dengan VTube gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi ada satu yang mungkin saya ingin tekankan dan ingin saya ingatkan kepada teman-teman semua. Jangan sampai Anda menggunakan sebuah opini Anda untuk membuat sebuah karya. Karena saya ngelihat banyak banget yang lakuin kayak gitu ya, membuat karya tapi overclaim. Nah, overclaim itulah yang perlu memang kita jaga sama-sama. Jangan sampai kita berbicaranya itu terlalu lepas gitu, remnya blong gitu. Jangan sampai kita mendahului bahkan seringkali mendahului dari perusahaan. Kan saya sering sekali ngelihat gitu ya. Bahkan sampai beberapa ada yang bilang ini klaimnya banyak banget lah gitu. Makanya kita berkarya, dan karya seperti apa sih yang bisa kita buat? Mungkin karya-karya yang saya senang sekali ya, melihat ketika ada orang-orang yang memberikan sumbangan ketika teman-teman kita di beberapa pulau kemarin terdampak bencana, kita bikin ada bakti sosial lah, ada menyumbang lah, ada gerakan untuk mengumpulkan donasi dan lain-lain. Itu satu kegiatan yang menurut saya sangat positif sekali gitu. Jadi bukan hanya dari bisnisnya saja kita bisa berkontribusi dengan memberikan harapan kepada bangsa Indonesia ini, tapi juga kita bisa berbagi bersama teman kita yang mungkin lagi sulit. Tapi juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua bahwa VTube ini bukan hanya kita sebagai member nonton sebagai penonton tok. Jadi VTube ini bukan hanya kita sebagai penonton, bukan hanya kita sebagai orang-orang yang mengajak teman kita untuk menonton. Enggak. Tapi VTube ini bisa dijadikan sebuah kendaraan untuk orang-orang yang mau beriklan. Jadi buat teman-teman yang merupakan seorang pengusaha gitu atau mungkin UMKM dan bingung mau jualan produknya di mana, mau sell produknya di mana gitu ya. Anda punya tempat, Anda punya alat yang begitu dahsyat yang namanya VTube yang bisa Anda gunakan untuk Anda beriklan di sana. Anda harus tahu hasil iklannya itu luar biasa. Omsetnya itu ada yang naik 200%, 300%. Itu banyak di mana-mana. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa beriklan dengan menggunakan VP. Anda bisa beriklan dengan menggunakan VP sehingga produk Anda itu bisa dilihat oleh banyak orang dan produk Anda bisa dipasarkan dengan lebih baik. Ya. Nah, saya juga kemarin sempat buat satu acara kemarin di Zoom, mungkin beberapa nggak bisa masuk. Itu ada loh orang yang sampai jualan kue lapis. Mungkin teman-teman ada yang nonton, mungkin ada juga nih yang beli. Itu omsetnya naik 3 kali lipat loh ketika beriklan di VTube. Tapi mungkin ada yang di antara Anda yang mikir, wah iklan di VTube mahal Pak. Enggak, iklan di VTube itu satu kali tayang cuma 30 perak. 30 perak itu kan murah ya. Anda bayangkan kalau 30 perak ada yang nonton 100.000 orang misalkan. Itu berarti 3 juta kira-kira ya. Yang iklan yang kita keluarkan tuh 3 juta. 300.000 orang yang menonton, kita nggak usah ambil angka gede-gede lah. Dari 300.000 orang yang menonton, ada 10% aja yang tertarik, itu 30.000 orang yang tertarik. Dari 30.000 orang, kalau ada 10% lagi yang menghubungi Anda, artinya ada 3.000 orang yang menghubungi Anda. Kalau dari 3.000 orang yang menghubungi Anda, itu kita ambil contoh 10% lagi aja, 300 orang yang membeli produk atau jasa Anda. Nah, kira-kira iklan 3 juta jadi murah atau jadi mahal? Anda hitung sendiri buat Anda yang punya usaha. Jadi kita juga bisa membantu teman-teman kita yang UMKM untuk bisa beriklan di VTube. Supaya apa? Supaya mereka juga merasakan bahwa produk mereka juga bisa laku. Jadi bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai pengiklan. Inilah ekosistem yang kita bangun. Ada penontonnya, ada pengiklannya. Memang kita perusahaan ada banyak iklan-iklan dari internasional dan juga multinational company gitu ya. Dari yang perusahaan-perusahaan besar. Tapi jangan lupa, perusahaan besar itu memang udah kaya gitu, perusahaan-perusahaan itu. Tapi yang kita pengen bantu adalah UMKM. Yang kita pengen bantu adalah supaya teman-teman kita yang UMKM untuk bisa naik bersama-sama. Supaya dengan naiknya UMKM ini, dengan semua UMKM bisa mendapatkan perekonomian yang lebih baik, maka kita berharap bahwa Indonesia ini akan jadi negara yang lebih baik.
Karena pada tujuan akhirnya adalah, kan bukan jangan tanyakan apa yang kita bisa berikan kepada negara, tapi jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita kontribusikan kepada negara ini. Nah, Fitup ini bisa menjadi suatu kendaraan itu. Makanya saya ingin mengajak teman-teman, kalau Anda punya teman-teman yang mungkin punya usaha atau usaha kecil online shop, ada jualan produk atau jualan jasa atau apapun itu, ayo berikan di Fitup. Ya, ayo berikan di Fitup supaya kita bisa dapat omset penghasilan yang berbeda, bukan cuma dari nonton, tapi juga dari ngiklan. Dari kita punya usaha sendiri juga bisa bertumbuh. Ya, supaya ekosistem ini jadi sehat gitu. Nah, itu yang ingin saya ajak supaya lebih banyak lagi. Sekarang ini juga sudah cukup banyak sebenarnya UMKM yang beriklan, dan Anda mungkin sering melihat ada iklan yang berulang-ulang kali. Nah, yang berulang-ulang kali itu apalagi kalau bukan hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus sekali. Banyak orang di luar sana bilang iklan di Fitup itu nggak akan menghasilkan karena penontonnya bayaran. Dia salah. Kenapa? Karena penonton bayaran punya duit buat beli barang. Kan gitu. Penonton yang di luar belum tentu punya duit buat beli barang, tapi kalau di Fitup penonton bayaran ini punya bayaran gitu. Jadi produk dan jasa kita itu bisa lebih dipasarkan dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti beberapa hari ke depan juga akan ada sosialisasi soal pengiklan ini supaya teman-teman semua juga bisa membantu bukan hanya dari sisi nontonnya aja, tapi juga dari ngiklannya. Bahkan banyak juga yang nggak sedikit juga ya, orang-orang yang beriklan di Fitup, dapat manfaatnya, jadi percaya dengan Fitup, dan jadi aktif di Fitup. Itu juga banyak sekali. Ya, jadi Anda juga bisa bukan cuma dari sisi nontonnya aja, tapi juga dari pengiklannya. Ya, jadi teman-teman semua, ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika lagi masa tenang ini, dan saya berharap teman-teman semua bisa mendapatkan keyakinan dan kekuatan yang sama seperti kami, leader-leader Anda, karena kami semua sekarang lagi euforia luar biasa, tapi di satu sisi kami semua juga sedang siap-siapnya gitu, sedang menyiapkan senjata-senjata kita, sedang menyiapkan diri untuk pertempuran yang lebih hebat lagi ke depannya. Karena kami percaya dengan Fitup ini kita bisa membantu bukan cuma diri kita, bukan cuma keluarga kita, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa berkontribusi kepada negara. Ya, nah itu yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Anda, dan saya ingin terakhir pesan saya untuk Anda adalah Anda harus selalu terus percaya, Anda jangan pernah Anda menyerah, dan Anda harus selalu ingat yang paling sulit adalah yang di awal. Kesulitan itu paling sulit itu di awal aja. Jadi setelah kita sudah bisa melewati semua ini, maka akan ada satu panen raya yang bisa kita rasakan. Setelah kita melewati badai yang begitu berat, maka kita akan melihat pelangi yang begitu indah. Jadi kembali ke teman-teman semua pilihan ada di tangan Anda masing-masing, tapi kami berharap jangan sampai ada satu orang pun yang gugur. Kami berharap teman-teman semua bisa mendapatkan apa yang kami rasakan. Semoga teman-teman semua bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda, dan semoga Fitup bisa menjadi jalan buat kita semuanya. Sekian dari saya, selamat malam.